merindukan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mengagungkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan selalu berjuang dalam mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita di sore hari ini oleh Allah dikasih kebahagiaan lagi ketika kita dikumpulkan kembali dalam majlis kebahagiaan yang tak terhingga, majlis syukuran akbar atas anugerah yang akbar, yakni diciptakannya, dilahirkannya dan diutusnya Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang menjadi rahmat, yakni dijadikan oleh Allah sebagai kasih sayangnya Allah kepada seluruh alam semesta, bukan kepada dirinya sendiri, bukan kepada keluarganya saja, atau kepada umatnya saja, atau kepada manusia saja, atau kepada ahli bumi dan buminya saja, tidak, tapi lil alamin. Allah menyatakan, Allah bersaksi, Allah berikrar, Allah mempublikasikan yang di dalamnya ada pengagungan Allah kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang maknanya, tidaklah kami mengutus engkau wahai kekasihku, wahai Muhammad, illa rahmatan, kecuali menjadi rahmat, yakni menjadi wujud kasih sayang kami. Itu artinya illa rahmatan lil alamina, bagi semua alam semesta. Wujud kasih sayang Allah di alamin wujud, di alam wujud makhluk, adalah wujudnya Kangjeng Nabi Muhammad. Ulangi, wujud kasih sayang Allah di alam wujud makhluk, karena wujud itu ada dua. Satu ada wujud al-khaliq, dua ada wujud makhluk. Kalau wujud makhluk baru, kalau wujud al-khaliq maha terdahulu yang tidak ada permulaannya, maha akhir yang tidak ada ujungnya. Itu wujud al-khaliq, wujud yang langgeng, berbeda dengan wujud makhluk. Kalau wujud makhluk ada permulaannya. Apa permulaannya wujud? Adam. Permulaannya wujud apa? Adam. Apa Adam itu? Sebaliknya wujud. Wujud itu artinya ada, Adam itu artinya tidak ada. Permulaannya ada adalah tidak ada. Maka wujud makhluk dimulai dengan tidak ada dulu, lalu diadakan oleh Allah yang maha ada dengan kekuasaannya dan kehendaknya. Maka adalah yang diadakan oleh Allah itu, barulah lahir wujud baru, yaitu wujud makhluk. Maka makhluk ini disebut hawadith.
Hawadis itu apa? Hawadis itu kata jamaah dari hadis. Hadis itu apa? Hadis itu baru. Kenapa disebut baru? Karena diawali dengan tidak ada. Setiap yang ada yang diawali dengan tidak ada, maka keberadaannya baru. Maka tidak ada makhluk yang maha terdahulu. Nah, wujud makhluk ini, alamil wujud, alam wujud makhluk ini, alam itu apa? Alam itu kullu ma siwallah, setiap perkara yang selain Allah namanya alam. Kita ini alam, segala suatu ciptaan Allah adalah alam. Maka disebut oleh Allah al-alamin. Al-alamin kata jamak daripada alam, artinya alam-alam ya, yang sangat banyak sekali, yang tidak ada yang tahu kepada hitungan alam kecuali yang menciptakannya. Allah itu Rabbil Alamin, yang menciptakan semua alam, yakni semua makhluk, yang mengurus semua alam, yang mengatur, yang merajai, yang memiliki, yang mengawasi segala suatu alam. Ini makna Rabbil Alamin. Maka di alam wujud makhluk ini, di alam semesta yang Allah jadikan rahmat bagi seluruh ciptaan Allah adalah hanya satu, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada wujud siapapun, baik nabi, rasul, malaikat atau apapun ciptaan Allah yang menjadi rahmat yang menyeluruh ke seluruh ciptaan Allah yang lainnya kecuali wujud Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka oleh Allah ditekankan agar kita tidak ragu, ya, ditekankan dengan kalimat wa ma arsalnaka. Ini bisa diketahui hanya sama santri saja. Kalau yang tidak ngaji ilmu nahu, ilmu sorob, nahunnya hanya tahu, sarabnya hanya sasarab, gak akan tahu arti wa ma arsalnaka. Beda redaksi arsalnaka rahmatan lil alamin dan redaksi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jangan dianggap sama. Ketika nafi didahulukan, kan? Lalu di sana pakai istisna, maka ini maknanya menjadi makna hasor. Apa artinya? Ini khusus, khusus. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau illa rahmatan, kecuali rahmat. Artinya khusus, kan? Jadi Nabi itu diutus oleh Allah, tidak ada hal lain kecuali rahmat. Maka segala suatu Nabi rahmat bagi semua alam. Nur yang pertama diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan alam semesta yang lainnya adalah nur Nabi kita dulu, yang paling dulu diciptakan oleh Allah, nur Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ini nur pertama udah jadi rahmat lil alamin. Apa buktinya? Buktinya seluruh alam semesta diciptakan oleh Allah dengan bahan nur Sayyiduna wa Maulana Muhammad.
Artinya semua alam semesta ini tidak akan ada kalau tidak ada nur Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Karena alam semesta diciptakan wujudnya semuanya dari bahan nur Sayyidina wa Maulana Muhammad. Maka dari pertama nur Nabi kita sudah menjadi rahmatan lil alamin. Maka tidak ada di diri atau di satu benda, di satu perkara makhluk kecuali di situ ada nama Muhammad. Kenapa? Karena diciptakannya dari nur Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ini HP bikinan mana ini? Umpamanya Cina. Ini speaker Cina. Ada mobil Cina. Walaupun mereknya macam-macam, bentuknya macam-macam, rupanya macam-macam, fungsinya macam-macam, tapi di situ ada nama Cina di situ. Walaupun tidak ditulis Cinanya. Begitu pula ketika Jepang memproduksi, gitu kan? Produk-produknya, apapun produknya, meskipun tidak disebut ditulis Jepang di situ, tetap ada nama Jepang di situ. Kan? Maka di semua alam semesta ini, walaupun tidak ditulis nama Muhammad, ya tetap di situ ada nama Muhammad. Maka tempat yang teragung, alam yang teragung, tertinggi, terbesar yang meliputi alam semesta namanya Arasy. Namanya Arasy. Di Arasy ini yang ada hanya dua nama, coba bayangkan. Satu nama Allah, dua nama Muhammad. Gak ada nama malaikat ABCDF dan sebagainya. Gak ada nama Rasul ABCDF, gak ada. Di tiang-tiang keraton Allah. Ini keraton Allah, bukan keraton makhluk. Yang mana urusan langit diatur dari Arasy, urusan bumi diatur dari langit. Kan? Semua urusan bumi itu diaturnya dari langit, langit diaturnya dari Arasy. Ini maknanya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Bahwa Ar-Rahman Allah yang maha kasih sayang, istawa, apa istawa? Menguasai 'alal 'arsy, atas arasnya. Artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menguasai Arasy, menguasai langit, menguasai bumi. Itu semua pengaturannya dari Arasy. Segala kebaikan Allah diturunkannya jalurnya dari Arasy terus ke langit. Dari langit ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1 baru turun ke bumi. Begitu pula semua amal soleh manusia dan bangsa jin tidak disebut diterima oleh Allah kalau belum sampai ke Arasy. Amal soleh manusia ini yang disebut diterima oleh Allah, yang akan mendapatkan balasan dari Allah, itu kalau sudah hadir di Arasy. Amal kita ini, kita duduk sekarang di sini, itu kan mudah-mudahan sampai ke Arasy. Semuanya terus langit 1 naik terus sampai langit ke-7, sampai ke Arasy-nya Allah, sampai ke Arasy-nya Allah, diterima oleh Allah, baru dibalas oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Fahami. Nah, di Arasy Allah ini Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan dua nama teragung. Satu nama zatnya, yaitu Allah. Dua nama kekasihnya teragung, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa tulisannya di situ? Dalam hadis diriwayatkan, la ilaha illallah, lalu Muhammadun Rasulullah. Jadi menulis begini, la ilaha illallah, lalu Muhammadun Rasulullah ke sana. Jadi Allah dan Muhammad tidak dikasih batas oleh Allah. Muhammad didampingkan kepada tulisan asma Allah. Nama Muhammad disandingkan.
Maka Nabi Adam alaihissalatu wassalam di dalam hadis, ketika beliau dengan cara amal apapun beliau ingin mendapatkan pernyataan ampunan dari Allah, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai 200 tahun. Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan melaksanakan haji bolak-balik 40 kali. Dari mana? Dari Gunung Sarandib, karena diturunkannya di Gunung Sarandib. Kalau dulu bawahan India, sekarang Sri Lanka. Jalan kaki kemana? Ke Makkah Al-Mukarramah. Ingin apa Nabi Adam? Ingin datang pernyataan Allah bahwa Allah mengampuni kesalahannya. Walaupun Nabi tidak ada salah, tapi bagi tingkatannya itu bisa disebut salah. Ya kan? Pahami? Nah, itu sampai 200 tahun menangis. Siang malam menangisnya. Dengan berbagai amal. Belum datang juga pernyataan dari Allah. Dengan berbagai munajat, dengan berbagai kalimat. Belum datang juga pernyataan dari Allah. Ketika terakhir Nabi Adam alaihissalatu wassalam hadir di hadapan Baitullah di Makkah, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam terhadap kalimat-kalimat, yang mana dengan kalimat tersebut Nabi Adam bermunajat kepada Allah. Maka dengan kalimat tersebut Allah langsung menurunkan malaikat Jibril, mengutus malaikat Jibril menyampaikan salamnya kepada Nabi Adam dan pernyataan dari Allah bahwa Allah sudah mengampunimu. Ini makna fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Para ahli tafsir di sini ikhtilaf. Kalimat ini apa sih yang diucapkan oleh Nabi Adam sehingga langsung datang jawaban dari Allah Jalla Jalaluhu wahda? Sebagian riwayat ini, sebagian riwayat ini, sebagian itu banyak. Maka oleh para ahli hadis dijam'u. Thariqah para ahli hadis selama masih bisa dikumpulkan, disatukan. Karena tidak ada ta'arud, tidak ada bentrok satu sama lain. Mungkin saja Nabi Adam membacakan semuanya itu. Namun ulama memilih bahwasanya yang terakhir diucapkan oleh Nabi Adam yang disebut dengan kalimatin adalah kalimatut tawassul bi Sayyidina Muhammad. Kalimat tawassul dengan keagungan Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Adam dikasih ilham, teringatlah Nabi Adam kepada satu sosok, kan, makhluk Allah yang namanya Muhammad, yang Nabi Adam ketika beliau dimasuki ruh di pintu gerbang surga, maka Nabi Adam lalu mengangkat wajahnya ke jihad aras, dan Nabi Adam melihat di tiang-tiang aras ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam berpikir, ini siapa ini? Kalau ada hanya ada satu nama makhluk, seluruh makhluk, tidak ada yang terpampang namanya di keraton Allah. Tempat Allah Ta'ala mengatur semua urusan alam semesta. Tempat Allah Ta'ala menerima doa dan menerima amal soleh semua hambanya, baik manusia maupun bangsa jin. Allah. Tempat Allah memberikan pahala di situ. Memberikan warna-warni apresiasi di situ. Hanya ada satu nama saja, nama makhluk adalah nama Muhammad.
Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Maka hadirlah keyakinan dia dalam hati Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dan kecintaan yang mendalam, ta'zim, pengagungan yang mendalam kepada Sayyiduna Muhammad. Keyakinan Nabi Adam ini nggak mungkin Allah catat pang-pang namanya menjadi kemuliaan arasy, menjadi kehebatan arasy, menjadi keberkahan arasy, menjadi kebaikan arasy, menjadi keindahan arasy dengan dua nama. Dengan dua nama, nama Al-Khaliq yaitu nama Allah, dan nama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini pasti adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Ini pasti ini makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Ketika Nabi Adam teringat ke situ, maka Nabi Adam bertawassul kepada Allah dengan keagungan yang punya nama itu. Ya Allah, kan, dengan haknya makhluk yang paling kau muliakan, kan, yaitu Muhammad, semoga engkau mengampuni dosaku. Begitu Nabi Adam mengutarakan kalimat itu, seketika malaikat Jibril sudah di hadapan mata beliau, menyampaikan salam dari Allah dan menyampaikan pernyataan dari Allah, ya Adam, innallaha qad ghafara lak. Wahai Adam, sesungguhnya Allah sudah mengampunimu. Allah Ta'ala bertanya kepadamu, wahai Adam, dari mana kau tahu bahwa itu Muhammad adalah makhluknya yang paling Allah muliakan? Lalu Nabi Adam menjawab, ya ilahi, wahai Tuhanku, ketika kau memasukkan ruhku kepada jasadku, lalu aku mengangkat wajahku memandang ke arasmu, aku melihat di tiang-tiang arasmu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang kau dampingkan nama Muhammad ini kepada namamu. Dan aku yakin bahwa ini adalah makhluk yang paling kau muliakan. Begitu Nabi Adam menjawab seperti itu, datang wahyu dari Allah, wahai Adam, sodakta, benar kamu Adam. Diadvis oleh Allah, benar kamu Adam, dan benar kamu Adam. Maka para ulama mengatakan, kalau keimanan kita, lihat di dalam Syarah Safinah oleh Syekh Nawawi dijabar luaskan, kalau keimanan kita belum sampai kepada bahwa tidak ada makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah kecuali Nabi Muhammad SAW, maka iman kita belum sempurna. Iman kita belum sempurna. Harus meyakini sesungguh-sungguhnya bahwa tidak ada makhluk yang paling mulia kecuali Kangjeng Nabi Muhammad. Namun tentunya sebagian orang ada yang masih ingin tahu apa sisi apa yang menunjukkan kepada bahwa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia. Disinilah diungkap oleh para ulama melalui firman Allah yang ada dalam Quran, melalui sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mulai yang mutawatir sampai yang sahih sampai yang dhaif, melalui wahyu Allah yang Allah wahyukan dalam Tauratnya, dalam Injilnya, dalam Zaburnya, dan dalam suhuf-suhuf yang Allah turunkan kepada para rasul terdahulu, yang di dalamnya ada pernyataan-pernyataan Allah yang menunjukkan kepada ketinggian martabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas semua ciptaannya. Di antara yang termaktub dalam Quran adalah, yaitulah pernyataan Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Fahmi? Illa, kecuali artinya tidak ada yang lainnya, kecuali kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat. Apa artinya? Artinya rahmatku yang aku hadiahkan kepada semua alam semesta yang aku ciptakan. Sama dengan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang beliau ucapkan sendiri, innama ana rahmatun muhdah. Kata Nabi, tiada lain aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah ke seluruh alam. Maka seringkali Buya jelaskan bahwasanya majlis maulid itu adalah majlis syukuran akbar atas anugerah akbar. Gak ada bentuk syukuran akbar kecuali seperti syukuran atas diciptakannya, dilahirkannya, diutusnya Nabi Muhammad. Begitu pula kita dalam majlis seperti ini mensyukuri bahwa kita dijadikan bagian dari umat Nabi Muhammad. Fahami oleh kita. Maka para ulama memandang ini sangat baik sekali. Ulama memandang bahwa ini bagian dari amal soleh yang akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena maulidan ada dalam makna syukur. Kalau mencari nama maulid tidak akan ketemu, tapi kalau mencari ayat syukur pasti ketemu. Tinggal pertanyaannya, apakah kalian menganggap kepada kelahiran Nabi kalian itu anugerah atau musibah? Anugerahnya juga apakah kecil atau anugerah terbesar? Loh, anugerah kecil saja kita wajib syukur. Kalau kita syukur, Allah berjanji la azidannakum, akan menambah-nambah nikmat lain. Bagaimana dengan syukuran terhadap anugerah terbesar? Apa yang Allah akan berikan kepada kita? Dalam janji Allah la azidannakum, yang kecil aja la azidannakum akan dikasih tambah oleh Allah. Bagaimana kalau kita mensyukuri yang terbesar? Maka pantas kalau para wali mengatakan orang yang mengagungkan kelahiran Nabi matinya dijamin husnul khatimah. Di alam kuburnya dia akan selamat dari siksa kubur, dari pertanyaan malaikat munkar nakir. Akan dinikmatkan di alam kuburnya, dimuliakan di alam kuburnya. Ketika bangkit dari alam kubur akan digabungkan dengan para nabi, para syuhada, Masya Allah, para ulama, para aulia. Lalu nanti dia kalau dimasukkan ke surga, dilewatkan kepada siratal mustaqim, akan digabungkan dengan kelompok para nabi, akan dimasukkan kepada kelompok yang paling awal masuk surga. Siapa yang mengatakan para wali Allah? Tadi oleh Buya dijelaskan, andai kata Anda merasa saya tidak percaya karena saya tidak menemukan keterangannya dari perkataan wali ini, dan nggak apa-apa Anda tidak percaya, tapi Anda harus percaya bahwa Allah Ta'ala berjanji akan membalas dengan tambahan-tambahan nikmat, dan jika kalian bisa bersyukur kepada Allah. Walaupun kita tidak tahu nikmat apa yang akan Allah tambahkan kepada kita. Bisa saja nikmat itu ternyata kita digabungkan dengan para nabi. Bisa saja nikmat itu ternyata kita mati husnul khatimah. Bisa saja nikmat itu diampuni dosa semuanya. Bisa saja nikmat itu dikabulkan semua hajat kita. Bisa saja nikmat itu kita dijauhkan dari segala musibah, segala fitnah, wabah dan penyakit. Bisa saja nikmat itu kita dijaga dari siapapun yang akan mencelakakan kita. Bisa saja nikmat itu dipanjangkan umur kita, disehatkan, diafiahkan jasmani ruhani kita, dilimpah luahkan rizki kita. Bisa saja nikmat itu di kubur kita tidak akan mendapatkan siksa kubur. Kita akan mendapatkan taman daripada taman-taman surga. Kita akan selamat dari pertanyaan malaikat munkar nakir. Kita dibangkitkan kelak dengan barisan yang pertama dari para nabi dan dimasukkan ke surga barisan yang pertama.
di surganya akan ditempatkan di surga yang sangat tinggi. Mungkin ini ada di dalam makna la azidannakum. Paham? Intinya kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan ini adalah amalan yang diridhai Allah. Apa yang kita lakukan adalah bagian daripada menjalankan perintah Allah, yakni mensyukuri anugerah dari Allah. Justru sebaliknya, kalau kita lupa maulid, kita lupa nikmat yang terbesar. Kalau lupa nikmat yang terbesar, kita diancam oleh Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, kufur itu pertama-tama dari apa? Dari melupakan nikmat. Itu arti kufur. Pertama-tama kufur itu daripada melupakan nikmat. Kalau orang sudah melupakan kebaikan Allah, dia artinya kufur kepada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Eces? Nah, maulid ini bukankah anugerah terbesar? Iya. Kalau kita melupakan maulid, artinya merupakan anugerah terbesar. Masa sama duit kita ingat? Sama rumah kita ingat? Punya rumah dulu, saya ngontrak dulu, saya. Kan? Saya diterima kerja, saya. Loh, nikmat yang mana yang bisa dibandingkan kepada besarnya nikmat maulid? Buya sering katakan, andai kata alam semesta ditaruh di satu timbangan dan wujud Kangjeng Nabi Muhammad SAW ditaruh di satu timbangan lagi, maka itu semua alam semesta tidak akan bisa menyamai, bahkan mendekati kepada besarnya nilai timbangan wujud Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin alam semesta ini bisa menyamai Nabi? Wong Nabi sendiri yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Kan? Bayangkan, artinya tidak ada satupun ciptaan Allah terkecuali mendapatkan rahmat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ulama mengatakan setan pun mendapatkan bagian dari rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir pun mendapatkan bagian dari rahmatnya Rasulullah. Sekarang mereka bagian dari alam, rahmatan lil alamin. Hanya mereka dikasihnya terbatas sampai mati. Bangsa setan terbatas sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat masih tidak iman juga kepada Nabi Muhammad. Sampai hari kiamat ini masih tidak iman juga kepada Nabi Muhammad, maka langsung diputuslah rahmat Kangjeng Nabi Muhammad. Kalau sudah diputus rahmat Kangjeng Nabi Muhammad, apa akibatnya? Akibatnya setan langgeng di neraka. Kafir dikasih waktu sampai matinya. Kalau sampai matinya masih tidak iman sama Nabi Muhammad, maka terputuslah rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa efeknya? Buahnya mereka akan menjadi ahli neraka yang abadi. Bayangkan, selama di dunia rahmat Nabi Muhammad masih menyelimuti orang-orang kafir, masih menyelimuti bangsa setan. Andai kata rahmat Nabi dicabut, ditarik oleh Nabi, ingat, dari setan dan dari orang-orang kafir, maka setan dan kafir di dunianya saja sudah terlihat akan dibakar dengan api, akan disiksa oleh Allah, akan diazab oleh Allah. Kenapa mereka tidak diazab di dunia ini? Karena masih diselimuti rahmatnya Rasulullah. Allah, ini keagungan baginda Nabi kita. Satu ayat itu saja cukup bagi orang yang berakal untuk meyakinkan bahwa tidak ada ciptaan Allah yang paling mulia di sisi Allah kecuali Kangjeng Nabi Muhammad. Berbahagialah sahibul bait, kan? Ibu Hajjah Siti Asiyah Nursari, ya, yang mana beliau mengadakan acara yang mulia ini, ya. Beliau adalah bibinya Bapak Bupati kita yang kita cintai, alhamdulillah. Dan Bapak Bupati juga kan dulu di sini, ya, di sini di belakang tinggalnya, di sini di rumah ini. Alhamdulillah,
Insya Allah akan terasa oleh Ibu As, akan terasa insya Allah. Apa efek daripada mengagungkan maulidnya Rasulullah? Maka dulu itu orang-orang dulu itu berebut tuh. Kalau bulan maulid itu setiap rumah ingin maulid, sampai siang malam penuh dengan maulid. Tapi umat masih banyak yang ingin mengadakan acara maulid, tapi ulama bijaksana masuk ke bulan Rabiul Tsani, maka Rabiul Tsani dikatakan oleh ulama bulan silih mulut. Kan orang suka fanatik. Ya, fanatik apa? Fanatik mulut. Kalau masuk Rabiul Tsani mulutnya gak ada katanya. Oh enggak. Ulama bijaksana dibikinlah nama silih mulut. Oh akhirnya kaubaran. Itulah sasakala kenapa ada bulan silih. Saking apa? Saking antusiasnya umat Islam dulu, karena taunya mereka kepada hebatnya barokah maulid, pahala dari mengadakan acara maulid, sehingga tiap rumah ingin maulid. Waktu habis masyarakat masih banyak yang ingin mengadakan acara maulid. Masyarakat fanatik kepada bulan Rabiul Awal. Akhirnya ulama bijaksana bikin nama silih mulut. Adakah silih Rajab? Adakah silih Ramadan? Adakah silih Syawal? Hanya ada ini bukti, ya? Bukti. Ingat, antusiasnya umat Islam kepada perayaan maulid karena apa? Karena taunya mereka, yakinnya mereka kepada keberkahan maulid, dan nyata dari dulu barokah maulid itu. Nyata dari dulu. Ingin aman daerah di sana, kan, gebiarkan maulid. Ingin aman tuh, gebiarkan maulid. Di rumah umpamanya ribut melulu, di rumah bacakan berjanji maulid. Coba guntreng we salaki jeung pamajikan, kolot jeung anak parasya wae, bacakan berjanji di rumah, terus bacakan berjanji. Salah seorang harus baca berjanji. Itu semuanya akan dirubah oleh Allah. Rumah itu akan menjadi tempat yang tenang, ketenangan, kebahagiaan. Kenapa kita duduk di kuburan wali saja tenang? Kuburan, kan? Di kuburan wali tenang. Kenapa? Karena mereka adalah karena di situ adalah tempatnya orang-orang yang mencintai Rasulullah, yang bibirnya selalu bersalawat salam kepada Rasulullah, yang selalu basah dengan memuji Rasulullah, yang hidupnya penuh dengan melaksanakan sunnah Rasulullah. Maka dekat dengan orang seperti itu akan tenang. Pahami? Dekat dengan orang seperti itu akan tenang. Kalau kita ingin menjadi orang yang tenang dan menenangkan orang lain, jadilah pecinta Rasulullah. Jadikan mulut kita selalu basah dengan bersalawat salam dan memuji Rasulullah. Penuhi hati dengan pengenalan kepada Rasulullah. Penuhi perilaku dengan amal-amalnya Rasulullah. Jadikan akhlak kita yang bisa meniru akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan menjadi orang yang tenang, dan orang-orang yang dekat dengan kita akan selalu tenang. Kita bisa merasakan kalau kita dekat dengan ahli solawat, orang yang cinta Allah dan Rasul, kita akan tenang hati ini, walaupun tidak punya duit. Nah, tapi tenang, dan hati kita akan selalu ingat Allah. Hati kita akan dekat kepada Allah. Akhlak kita akan berubah. Yang tadinya akhlak kita suka dusta, suka jalin janji, kita akan bisa tertahan, tidak akan dusta. Kita akan tertahan, tidak akan jalin janji. Yang kita tadinya gampang meninggalkan sholat, ibadah, buka aurat, kalau dekat dengan orang itu akan berubah semuanya. Kita akan menjadi orang yang rajin beribadah. Ini bisa dirasakan. Ini bisa dirasakan. Karena semua orang-orang soleh seperti itulah. Orang-orang soleh itu seperti itu, yang hatinya mencintai Rasulullah,
yang mulutnya basah dengan bersalawat salam dan memuji Rasulullah, yang perilakunya mengikuti perilaku Rasulullah, yang akhlaknya meniru akhlak Rasulullah, yang perjuangannya dalam perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, faham itu, faham? Jelas? Alhamdulillah sudah ya, karena kita sekarang akan berpindah lagi karena hari ini ada 8 jadwal. 8 jadwal. Ya. Hari ini 8 jadwal. Jadi sekarang kita lari ke Rancakalong ya. Dari Rancakalong ke Pemulihan. Dari Pemulihan masih ada 3 lagi jadwal di Bandung ya. Nah, besok ibu-ibu, khusus ibu-ibu, besok pagi diundang sama Ustazah Syifa, Ananda Syifa ya, di Taji Malela ya, di khusus ini untuk warga Sumedang semua aja agar bisa hadir di gedung Taji Malela di sini, dekat dari sini ya, pagi ya. Sekian, mudah-mudahan kumpulan kita ini menjadi keberkahan bagi segala suatu rizki yang Allah rizkikan kepada kita, bagi kehidupan kita, bagi jabatan kita, bagi rumah tangga kita, dohir batin kita, segala yang Allah berikan kepada kita, semoga semuanya dipenuhi dengan keberkahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulid nabiyil karim fa'fid alaina bi barakatihi libasal izzi wat takrim wa askinna bi jiwari fi darin na'im wa na'imna fil jannah bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadzal nabil mustafa wa ali ahli siddiq wal wafa kullana mu'inan wa mus'ifa bawina minal jannati ghurafa warzuqna bi jahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilaik bi nabiyikal mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar kafir 'anna dhunub wal auzar ya Allah ya Allah ya Allah wa ahrusna min jamil makhawif wal akhtar wajma' bainana wa bainahum fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yasiri a'malina fil i'lan wal israr warhamna bi rahmatik waghfir lana innaka antal aful ghafar ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.